Untuk selanjutnya Ibu akan mempraktekkan supaya anak-anakku ada gambaran nanti kalau praktek sudah tahu maksudnya. Oh ternyata cara mencampur itu seperti ini, menimbang seperti ini. Sekarang kita sudah misalnya di sini jangan lupa posisi meja. Sebelah kiri buku, sebelah kanan neraca, batu timbangan ditaruh di depan neraca, sebelah kanan untuk bekerja. Selalu seperti itu. Kemudian neraca diletakkan di tepi meja sehingga tangan ini kalau memutar tombol tidak tertahan oleh meja. Nah, ini sekarang kita buka dulu. Plastiknya dilipat yang bagus, kemudian dimasukkan ke dalam laci. Untuk laci-laci ini kan sudah diterangkan dulu nih. Laci ada dua, yang satu alat sekolah, yang satu untuk alat pribadimu. Nah, kemudian setelah itu kita membersihkan neraca. Kemarin sudah, jadi nggak saya terangkan di sini, nanti lama. Setelah itu neraca sebelum digunakan disetarakan dulu. Cara menyetarakan neraca bagaimana kemarin sudah, ini intinya sudah saya naikkan, sudah setara. Caranya bagaimana kemarin sudah, jadi saya nggak terangkan lagi. Terus sekarang cara menimbang bahan. Cara menimbang bahan juga sudah. Nah sekarang kita mau mengerjakan resep yang pertama tadi. Di sini mau menimbang panel bin 3 gram. Nah sekarang kita ambil panel bin, ambil yang namanya panel bin. RST ini, nah di sini kita ambil. Ini hanya boleh satu persatu, jangan langsung mengambil 2 botol dengan laktosem, nggak boleh. Jangan lupa etiket harus bisa dibaca. Diletakkan di sebelah kanan neraca. Kemudian kita menimbang. Jangan lupa batu timbangan di sebelah kiri, kemudian yang ditimbang di sebelah kanan. 3 gram. 3 gram, dah. Yang satu 2 gram, yang satu 1 gram. Batu timbangannya ini 3 gram. Sudah mengambil, kemudian kita mau menimbang. Cara menimbang juga sudah. Jadi ini Ibu di sini langsung saja menimbang. 3 gram. Sudah taruh dulu di situ. Kita lihat kurangnya sedikit atau banyak. Oh kurang, kalau kurang ini kan neraca jangan dibuka 100%. Nah, kurang lebih 25 atau 50%. Itu kan masih kurang. Bisa ditambah dengan cara diketuk-ketuk. Pelan-pelan, sedikit-sedikit. Kalau menambah neraca boleh dalam keadaan terbuka. Tetapi kalau mengurangi harus dalam keadaan tertutup. Nah sudah, ini sepertinya sudah pas, kelebihan sedikit paling diturunkan dulu. Nah sudah pas 3 gram. Udah taruh dulu nanti di meja. Ini dikembalikan dulu. Jadi nggak boleh nanti temennya mau nimbang botolnya nggak ada di tempatmu. Taruh di meja sini. Ini kembalikan ke tempatnya di sini. Terus mengambil laktosem. Ini laktosemnya di sini ya, tidak di abjad L karena ini biasanya banyak dibutuhkan anak sehingga ini di situ dijadikan satu. Kita ambil laktosem. Seperti tadi, taruh di sebelah kanan neraca, etiket bisa dibaca. Jangan lupa sendok harus dilap terlebih dahulu meskipun tadi sudah dilap. Nimbang lagi 3 gram. Gunakan, tambah dikit-dikit. Kebanyakan kalau mau diambil diturunkan dulu, dimatikan. Setelah diambil baru dinaikkan lagi pelan-pelan. Masih kelebihan, diambil lagi sedikit. Dinaikkan, dah pas.
Nah, sudah. Ini dilap lagi, jangan lupa harus selalu dilap. Kalau sudah nih kembalikan lagi ke tempatnya. Baru kemudian dicampur di dalam mortir. Ambil di sini mortir. Nih. Dipastikan mortirnya harus bersih dan kering. Sini dipastikan harus bersih dan kering. Jadi dilap dulu. Ini karena putih dan berwarna, yang putih dimasukkan dulu. Ibu tadi sudah bilang. Nah, dihaluskan dulu. Kalau ini kan kebetulan serbuknya halus semua. Jadi tidak perlu digerus sampai halus, enggak, ini hanya karena merongkol apa itu bahasa Indonesia, merongkol. Nah, udah. Kemudian yang berwarna ini dimasukkan kira-kira sepertiga. Waduh kuken. Ini kita aduk. Kita aduk. Nah, ini maksud Ibu satu kali pengaduan seperti itu. Kita lihat. Oh, ternyata belum homogen. Berarti ini dicampur lagi, tapi biar homogen ini ditengahkan dulu. Nah, kemudian diaduk lagi. Ini pengadukan yang kedua. Oh, pengadukan yang kedua masih kelihatan belum mungkin, kurang sedikit. Nah, ini kita tengahkan lagi. Ini kita aduk yang ketiga. Yang ketiga. Nah, setelah yang ketiga ternyata sudah homogen. Artinya apa? Nanti kalau mencampur putih dengan putih seperti itu, karena nggak kelihatan sudah homogen belum. Jadi harus 3 kali pengaduan. Kalau sudah ini baru dikerjakan sama, ini ditambahkan sepertiga, diaduk lagi seperti tadi sampai 3 kali pengadukan. Ini pengadukan pertama belum. Kemudian kedua dianggap belum juga. Terus yang terakhir ketiga baru nanti terakhir dimasukkan. Sudah yang ketiga ini sepertiga terakhir dimasukkan. Diaduk. Pengadukan pertama. Ini pengadukan kedua. Terakhir pengadukan ketiga. Sudah selesai, sudah homogen. Ini kalau meletakkan stamper di atas meja, ini besok yang untuk ini bersih-bersih gini dari Mika ya. Film boleh, film foto itu loh. Yang tipis, yang hitam itu boleh pakai, itu bersih itu nanti. Ini Ibu enggak salah itu. Nah, meletakkan stamper dimanapun juga, ini kepalanya menghadap pada dirimu. Jadi jangan kebalik ke sana. Kalau ke sana nanti gelinding bisa jatuh. Jadi ini ke sana, kalau gelinding itu ke dalam, tidak keluar. Jadi ini meletakkan seperti ini. Nah, terus tadi kalau sudah kan dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Kita bagi, ganti kertas ya. Masukkan keranjang sampah dulu. Terus kita bagi menjadi 2 bagian yang sama. Ini baru semuanya nanti kisih. Untuk mengetahui bahwa ini sama, dua-duanya dinaikkan di atas neraca. Kalau kiri kanan sudah sama, artinya baginya sudah sama. Nah, ini sekarang kita buka. Waduh, ternyata banyak sekali di sebelah kiri. Ya udah,
tinggal dikurangi, dilap dulu, jangan lupa kita kurangi, taruh di sebelah kanan. Kalau menimbang ya diusahakan ini neraca jangan bergerak-gerak banyak ya, jadi diusahakan diam kalau menimbang itu. Oh, ini besok lain kali ini Ibu lihat, loh kok jauh sekali ya bedanya, padahal hampir sama. Berarti ini mesti ada satu kesalahan. Lihat nih kesalahannya. Ini tidak terletak pada, tidak menumpu pada pisau. Anting-antingnya ini tidak menumpu pada pisau. Ini biasanya terjadi kesalahan yang besar. Jadi ini hampir sama kok masih, nah ini dibetulkan dulu. Sering terjadi seperti itu. Kok bedanya banyak sekali karena itu tidak menumpu. Nah. Jadi kelebihan sini toh, tadi kan kurang, Ibu juga nggak lihat. Wes sudah sama. Kalau sudah kemudian dibagi berapa tadi? 10 ya kalau nggak salah. 10. Kamu terus ambil kertas timbang 10. Dihitung 10. Ini dihitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau sudah, misalnya bersihkan dulu ya. Kalau sudah ambil 10, kemudian dilipat kira-kira 1 cm. Dilipat kira-kira 1 cm. Nah, sudah, tidak usah diukur, kira-kira saja. Terus ditata di meja. Kalau menata ini begini, karena nanti kalau kamu kerja di apotek itu tempatnya sempit, jadi ini ditumpangkan, dinaikkan di atasnya kira-kira separuh, sehingga tidak panjang sekali. Ini 5. Nah, kemudian di bawah 5. Yang bawah juga menumpang di atasnya sedikit. Nah, biar ngirit tempat. Ini juga numpang. Ini juga numpang lagi. Ini juga numpang lagi, ini juga numpang lagi. Nah, sekarang diluruskan biar rapi. Terus ini berarti dibagi 5. Kalau membagi, yang dibagi yang di atas dulu, dimulai dari depan. Supaya nanti kelihatan sudah sama atau belum. Jadi yang di atas dulu dibagi dari depan ke belakang. Ketuk-ketuk dulu, dikit-dikit diketuk-ketuk gini. Ini bisa dibagi menurut penglihatan sama banyak. Ya, artinya jangan ngawur, sama banyak itu ya memang kita lihat sama banyak. Tapi ada nanti suatu saat harus ditimbang serbuk itu satu persatu. Itu bagaimana? Kalau dosisnya 80% ke atas. Nanti kalau Ibu sudah terangkan dosis. Sementara ini dulu, jadi boleh dibagi menurut penglihatan. Mana ini yang kurang, depan. Mana lagi, sini ya. Masih banyak ya. Kemudian yang kedua tinggal mengikuti kira-kira sebanyak itu bagiannya. Terus yang baru yang di bawah. Ini kayaknya ini yang kebanyakan, yang kurang nih. Kemudian kalau sudah selesai membagi, cara membungkus. Cara membungkus kalau tadi waktu membagi yang di atas, di depan ke belakang. Kalau sekarang cara membungkus dimulai dari yang paling atas, yang di bawah sini nih. Dulu yang dibungkus dulu. Caranya bagaimana? Kalau sudah seperti ini tadi kan ada 1 cm nih sudah lipat. Lah ini dilipat ke sana sampai yang tadi 1 cm. Dah dilipat. Kemudian ini 1 cm-nya ditutup ke sini. Kalau seperti ini nanti masih lepas, nggak ada dikunci. Lah ini nanti dilipat sekali lagi.
Setelah ini dilipat lipatan pertama, ini dilipat sekali lagi. Nah, kalau sudah, nah ini diketok-ketok biar nanti tidak ada lipatan. Ini tinggal ditekuk ke sini. Ini didok-dok lagi biar nggak dilipatan. Ini ditekuk ke sana, kemudian dimasukkan. Nah, terus besok kalau membungkus jangan miring biar mudah memasukkan, enggak, sama saja tidak apa-apa. Ini sudah selesai satu. Jadi cara membungkusnya seperti itu. Ini Ibu bungkus dulu ya supaya nanti selesai sampai dengan etiket. Nah, ini caranya seperti ini. Wes, Ibu contoh membungkus 2 saja ya. Ini intinya nanti harus dibungkus semua. Kalau sudah dimasukkan ke dalam pot, dimasukkan ke dalam pot yang rapi sih. Potnya tak ambil dulu. Sudah? Kalau sudah dimasukkan ke dalam pot, ini Ibu beri contoh yang sudah dilipat ya. Misalnya tadi ini, misalnya sudah dilipat 10, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan ini. Nah ini udah begini toh. Ini disusun seperti ini kalau masukkan. Jadi jangan sak-sae. Isolasi toh. Ya, Mas. Ini lihat 10 dimasukkan yang rapi. Kalau bikin yang rapi, terus ini dimasukkan ke sini. Nah, biar rapi begini, ditutup, kemudian diberi etiket. Etiketnya di mana? Etiketnya di sana. Tempat etiket. Ini etiket putih. Etiket biru, ambil saja etiket putih. Terus, saya tanya dulu. Nanti. Nah, ini kan etiket ini ada garisnya nih. Ini ada sisanya. Ini dilihat sisanya kan atas bawah kiri kanan nggak sama. Kalau dilihat seperti ini kan kurang bagus. Nah, jadi ini bisa digunting tapi jangan mepet garis. Tetap ada sedikit, ada lebihan sedikit tapi sama. Nah, ini yang ini baik, masuk gini, terus ini lebih dikit. Wes, kita nulis etiketnya ini kan nomor 1, resepnya nomor 1. Sekarang tanggal 31 bulan 10 020. Kemudian namanya kalau tidak keliru tadi Dinda. Ditulis di sini Dinda. 3 kali sehari 1 bungkus. Kemudian di sini paraf. Terus ditempelkan di sini. Tapi sebenarnya karena ini serbuknya sudah dibungkus, tempatnya plastik, ini misalnya ditempel di sini pakai isolasi bisa. Tapi kalau misalnya tidak begini, dimasukkan ke dalam juga bisa. Dimasukkan ke dalam juga bisa, di sana di dalam. Tapi sebenarnya lebih aman ditempel. Kenapa? Karena kalau dimasukkan ke dalam, kalau kebetulan etiketnya jatuh, orangnya nggak tahu, lupa, kan bisa terjadi kesalahan. Jadi lebih baik ini permanen ditempel, jangan sampai jatuh. Ini begini sudah selesai. 1 resep sudah selesai. Jadi untuk resep berikutnya caranya kan sama, hanya bahannya putih dengan putih. Kemudian yang kedua tadi, yang ketiga tadi tanpa DTD, hanya itu beda-bedanya. Mungkin untuk pembuatan resep yang pertama ini saya cukupkan sekian.
Jadi nanti kalau ibu posting yang selanjutnya itu berarti nanti dengan resep yang berbeda. Maksudnya berbeda apa? Di situ ada satu problem yang harus kalian ketahui. Jadi tidak hanya sekedar mencampur, tapi ada hal-hal yang lain yang harus dikerjakan. Nah, mungkin saya cukupkan sekian. Sekali lagi, besok kalau pas Google Meet atau atau Zoom nanti kalian tinggal bertanya yang tidak jelas di bagian mana. Jadi jangan nanti pas Zoom atau pas Google Meet kalian nggak tanya apa-apa, tanyakan hal yang paling kecil kamu tanyakan supaya besok kalau kamu pas sudah praktek itu sudah enak bekerjanya, sudah ada panduannya, caranya seperti ini. Beres-beresi semua, mortir, setamper dibawa ke belakang sana dicuci. Kalau sudah dicuci masukkan ke dalam laci. Jangan lupa seperti sudah ada di depan bahwa alat itu harus kembali seperti semula. Nanti diperiksakan dulu baru kalian boleh pulang. Jadi nanti ini alat-alatnya dicuci dulu ya, kemudian dimasukkan lagi ke dalam laci. Ini dikembalikan, ditutup lagi seperti tadi. Kemudian tadi mana? Tinggal plastiknya ditutupkan lagi. Pokoknya dikembalikan lagi seperti semula. Kalau sudah semua sudah beres, kamu sudah laporan alatnya sudah komplit seperti semula, baru boleh pulang. Mungkin saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.